bisa bermimpi. Satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Pemuda dengan semangat dan kesegaran idenya menjadi senjata bangsa untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang sudah tertanam dalam negeri ini sejak 1 abad lalu. Pemuda adalah mereka yang punya pikiran untuk berkembang. Maka ketika tunas-tunas itu terus tumbuh dan bermekaran, negeri ini tidak akan pernah mati. Pemuda adalah penggerak. Pemuda adalah pahlawan. Mereka mendengar masalah dan mereka mengentaskannya. Bagaimana dengan perkataan Soekarno yang lain? Seperti, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bukankah itu berarti rintangan pemuda saat ini dalam mengubah bangsa jauh lebih sulit? Misal, kita melawan kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, dan masalah kesehatan. Sekarang kita ambil satu masalah yang merupakan dampak dari 4 masalah itu dan berpotensi menjadi rintangan sulit selanjutnya. Pada 2030, 68% dari total populasi adalah usia produktif. Sementara usia di atas 65 tahun sekitar 9% dari populasi. Namun ada yang membayangi kemewahan itu, yaitu masalah stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita karena kurang gizi. Ternyata sudah genting, akhirnya membuat Jokowi sampai ngotot memberantas stunting. Kejadian stunting pada balita tertinggi di Indonesia. Kelima provinsi tersebut ialah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten. Maka setiap tahunnya berdasarkan hitungan Kemenkes, angka stunting harus bisa turun sampai 3% atau setidaknya 2,7% per tahun. Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat yang bisa dialami oleh semua kelompok umur. Remaja putri rentan menderita anemia karena banyak kehilangan tablet tambah darah pada saat menstruasi, juga dalam hal ini pola makan yang tidak seimbang. Remaja putri yang menderita anemia beresiko mengalami anemia pada saat kehamilannya, yang akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin. Prevalensi stunting negara ini terhitung 24,4%. Menurut WHO, peringkat stunting Indonesia menduduki posisi kelima di dunia, di mana batas kasus stunting menurut WHO itu adalah 20%. Dan Jawa Barat mendapat peringkat pertama dengan kasus stunting terbanyak di negara ini. Contohnya Tasikmalaya, dia pernah menyandang predikat kasus stunting terbanyak, yaitu 15,46%. Di dalamnya ada Kecamatan Kawalu sebagai penyumbang anak stunting paling banyak dibanding kecamatan lain, yaitu 1.396 anak. Dan setelah ditelusuri lagi, disinilah kami di salah satu kelurahan bernama Uru dengan 210 anak terindikasi stunting. Mereka membutuhkan bantuan. Tunggu, anak-anak, waktu itu katamu target kita adalah ibunya. Jadi, kamu setuju kalau ibu mereka dijadikan target Seorang kita? ibu yang akan menerapkan kehidupan sehat bagi keluarganya. Lebih masuk akal, bukan? Sudahlah, mari Don't kita you know tetapkan. that mothers don't want to include the children in stunting programs because they are ashamed? Karena kekebalan tubuhnya rendah akibat stunting. Walau sudah menjalani pengobatan, Latif hanya mengkonsumsi ASI eksklusif tanpa makanan pendamping ASI hingga usianya 18 bulan.
ke pembahasan kita sebelumnya. Anak-anak yang terindikasi stunting memang harus dibantu. Tapi itu memerlukan waktu rata-rata 2 tahun. Lalu, kita harus mulai dari mana? Membantu anaknya? Atau ibunya dan keluarganya? Atau mungkin kita perlu edukasi remaja yang akan berkeluarga? Remaja, dari usia inilah pencegahan stunting dimulai. Merekalah yang kelak berkeluarga, melahirkan generasi baru. Masalahnya, bagaimana cara mengomunikasikan bahaya stunting kepada para remaja? Mungkin untuk ini kami berada di sini, di Kelurahan Urup, Tasikmalaya, untuk membantu menurunkan angka stunting dengan remaja menjadi sasarannya. Intervensi gizi pada remaja dapat fokus pada intervensi gizi sensitif dan gizi spesifik, yang mana berfokus pada peningkatan pola hidup sehat, konseling, dan suplemen vitamin. Kunjungan rumah ke rumah yang kami lakukan adalah berdasar data kesehatan gizi dari puskesmas setempat. Alea, Arshila, Syakila, dan Istiqomah, serta Fikar adalah bukti bahwa ibu adalah pahlawan generasi. Contohnya Alea, stunting tidak menghilangkan rona ceria di wajahnya, dan ibunya selalu mendukung aktivitas Alea tanpa dibatasi. Banyaknya anak dengan beragam kondisi stunting sudah kami datangi. Tapi kompleksnya stunting tidak bisa hanya diatasi dengan kunjungan rumah ke rumah. Stunting membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Karena siang ini kita ke rumahnya Depikar ya. Fikar itu anaknya Pak Agus sama Bu Ukes. Kebetulan berada di daerah Tanjung tuh. Anak yang Down syndrome dulu. Down syndrome. Kebetulan dia juga mungkin masuk data stunting di puskesmas kami. Rumahnya itu sebelah sini maka. Ini? Dekat. Kebetulan ada kalau nggak salah. Ibunya lagi di dalam. Oke. Sehat Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, Fikar juga sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat, Fikar. Sehat. Bilang apa gitu, ibu mah nggak malu, nggak minder. Ibu mah semangat lah. Semangat terus ya. Semangat Bu, ya? terus. Ya, Pokoknya mah semangat lah ibu mah. Soalnya pengen anak ibu kayak anak orang lain gitu. Anak ibu. Fikar juga sekarang sehat, baik, iya. dan semangat Normal ibu. gitu, kayak orang seperti biasanya gitu, orang-orang punya anak sehat gitu, bisa jalan, bisa bicara gitu. Ibu mah enggak malu punya anak kayak gini, enggak, ibu mah enggak malu. Semangat ya Dek, ya semangat. Para ibu yang anaknya teridentifikasi stunting juga merupakan pahlawan generasi. Mereka yang memasukkan anaknya dalam program stunting turut menyelamatkan satu generasi untuk masa depan. Kami berdiskusi, bahkan sempat berdebat, dari mana kita memulai, agar kasus ini tidak bertambah di kemudian hari. Kita tahu kalau sasaran penurunan prevalensi stunting ada pada remaja, ibu hamil, ibu menyusui, balita usia 0-59 bulan, dan salah satu kunci pencegahan stunting adalah remaja. Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dengan waktu yang lama. Anak akan terlihat lebih pendek dari anak normal lainnya dan juga memiliki keterlambatan berpikir. Penyebab dari stunting kebanyakan rendahnya akses makanan bergizi, lalu pola asuh yang kurang baik dari ibu, terutama pada pemberian makanan anak. Dan juga kondisi ibu saat masa remaja yang kekurangan nutrisi. Untuk pencegahannya bisa dilakukan dengan memenuhi kebutuhan gizi saat hamil maupun remaja, lalu melakukan pemberian ASI eksklusif dari 0-6 bulan kepada bayi, dilanjut dengan pemberian makanan pendamping ASI di usia 6 bulan ke atas. Selain itu juga harus menjaga kesehatan lingkungan, lalu terus memantau pertumbuhan anak dengan cara datang ke posyandu setiap bulan. Kebanyakan ibu-ibu yang memiliki balita tidak mau lagi datang ke posyandu ketika kondisi anak dinyatakan stunting. Padahal hal tersebut itu sangat penting. Jika tidak dipantau, kondisi anak akan semakin buruk.
Dalam rangka pencegahan stunting, pemerintah memiliki program yang dijalankan oleh puskesmas setempat, yaitu intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif, seperti pengecekan kesehatan secara berkala, pemberian suplemen vitamin, dan konseling. Siapa di sini yang suka begadang? Saya. Teman-teman tahu nggak sih kalau begadang itu berpengaruh buat kesehatan kita? Nah, sel darah merah ini kalau misalkan kita begadang bakal rusak produksinya. Kalau sel darah merah kita rusak gara-gara begadang, aktivitas kita tuh sehari-hari jadi ada 5L nih. Yang pertama lemah, letih, lesu. Sebetulnya, edukasi pencegahan stunting dapat dilakukan dengan cara sederhana, yaitu menghubungkan materi kesehatan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Misal, cara mereka menjaga pola tidur dan pola makan. Karena justru dari hal kecil yang mereka pahami, nantinya akan menjadi berdampak besar pada pola hidup dan pola kesehatannya. Kalau kita melihat targetnya adalah remaja, hal lain yang bisa kita upayakan untuk memutus mata rantai stunting adalah dengan menciptakan pekaderan yang fokus mengurusi remaja. Sebab jika anak yang teridentifikasi stunting tidak ditangani dengan baik, maka akan menciptakan remaja yang malnutrisi, ibu hamil malnutrisi, dan melahirkan anak yang malnutrisi pula. Remaja yang malnutrisi beresiko anemia, performa kurang, imunitas rendah, dan juga kurang produktif. Namun, remaja yang malnutrisi masih memiliki harapan untuk diperbaiki gizinya, sehingga tidak melahirkan anak yang malnutrisi. Atas nama Melati, jadi di sini remaja itu disiapkan untuk menjadi generasi yang berkualitas dari segi kesehatan. Misalnya kalau remaja perempuan kan nanti dapat ini kartu pemantau tablet tambah darah, juga nanti dapat tablet tambah darah juga untuk mencegah anemia. Rutin ya, jadi iya rutin kan, ini seminggu sekali diminum. Ya. Jadi nanti di sini dikasih tiap buat stok 1 bulan. Nanti ketemu di sini dicek lagi apakah habis, apakah enggak. jadi Neng ini kartu kepatuhan pemberian FE ya. Udah punya semua? Sudah. Nah, jadi di sini ada kegunaannya ya, bagaimana cara meminum tablet tambah darah. Remaja dan anak-anak di posyandu remaja atau posrem bukan hanya diukur tensi, berat badan, dan tinggi badannya. Ada juga penyuluhan kesehatan, bisa soal reproduksi, TB, stunting, dan penyakit lainnya. Mereka justru satu persatu diberi ruang untuk menyampaikan keluhan tentang tubuhnya sendiri. Misal, kenapa sendinya terasa nyeri atau headnya tidak teratur, dan sebagainya. Nanti di akhir konseling, para remaja akan diberikan tablet tambah darah untuk pencegahan stunting. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, selamat datang ya di Puskesmas Urut deh. Berat badan lahir rendah. Oleh karena itu diperlukan tablet tambah darah untuk remaja putri melalui komunikasi, informasi, edukasi bagaimana cara mencegah anemia pada remaja putri. Yang kedua, kepatuhan minum obat, terutama tablet tambah darah pada remaja putri seminggu sekali. Dan yang ketiga, adanya rencana inovasi melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam mengolah data online supaya kita bisa mengetahui sejauh mana presentasinya yang anemia sehingga kita bisa melaksanakan tindakan selanjutnya. Percepatan pencegahan stunting sudah banyak sekali diupayakan, seperti penyuluhan, sosialisasi, atau edukasi pada umumnya.
Tapi kalau bicara data, remaja hanya 1,4% yang mengonsumsi tablet tambah darah dari 76,2% yang menerimanya. Ini yang kami pikirkan. Bagaimana caranya informasi ini dapat diserap dengan baik oleh mereka? Kita tahu di zaman sekarang remaja lebih suka menonton konten-konten video daripada sosialisasi ataupun penyuluhan pada biasanya. Sehingga kita berdiskusi dan setelah melihat di kegiatan lapangan bahwa cara paling efektif untuk mengedukasi mereka tentang bahayanya stunting adalah dengan mengajak mereka dalam pembuatan video ini. Cara kita menyampaikan pesan harus betul-betul dengan dikemas secara menarik mungkin. Kegiatan yang kalian lihat ini adalah cara kami mengajak mereka. Setelah berhari-hari mengajak mereka untuk syuting kegiatan, kita mengajak mereka untuk menyaksikan trailer film Pahlawan Generasi. Tampilan trailer yang kita sajikan tentu menampilkan peran mereka. Sehingga mereka akan menunggu untuk menonton video ini secara utuh. Sebab daya tariknya bukan hanya dokumenter pada biasanya, tetapi keterlibatan mereka pada video ini. Secara tidak langsung, kita telah mensiasati edukasi dalam kemasan video yang kita buat. Halus bak semut yang berjalan di malam hari. Jadi inilah hasil dari perjalanan kami. Apa yang kalian tonton sekarang adalah cara kami untuk menjadikan setiap diri kita sebagai pahlawan generasi. Dimulai dengan pemberian tablet tambah darah pada remaja yang akan membawa kepada ibu yang sehat dan anak yang sehat. Sepertinya kita akan tahu apa yang kelak harus kita lakukan. Pahlawan generasi ini bisa menjadi program yang bisa kita kembangkan. Kita dapat... Ngomong terus dari tadi. Yang mereka tahu kita siapa?